Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa dalam pelajaran matematika dalam kondisi daring, tetap dalam keadaan daring ya. Pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang contoh dari ukuran pemusatan data, yaitu min pataan hitung, kemudian modus, median nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul. Nah, kita fokusnya di min dulu. Min ini rataan. Nah, di sini ada rataan data tunggal, ada rataan data kelompok. Kita fokusnya ada di rataan data kelompok karena yang data tunggal kita sudah belajar di SMP dulu. Jadi saya hanya fokus di rataan data tunggal. Untuk rataan data kelompok. Rataan data tunggal contohnya bisa dipelajari sendiri, nanti kalau tidak paham boleh ditanyakan. Oke. Langsung ke contoh sekarang di sini. Ini ada nilai dan frekuensi di sini ya. Ini rumus rata-rata yaitu sigma x bar sigma fi dikali xi dibagi sigma fi gitu ya. Nah, ini ada tabel seperti ini. Tabelnya sudah kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya, namanya kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Ini frekuensi 1, frekuensi 2 dan seterusnya. Kalau kita mau mencari rataan, kita buat tabel lagi, di mana tabelnya itu ada kolom nilai dan kolom frekuensi. Kita ganti ke sini, kemudian titik tengah, dan fi dikali xi. Oke. Saya rubah di buku saja menjadi rumus rataannya. Sudah saya hitungkan supaya tidak terlalu lama. Kita rubah ke sini nilai sama frekuensinya. Kita hitung sigma f-nya. Sigma itu artinya jumlah frekuensinya semuanya ini 2 tambah 3 5, 5 tambah 8 tambah 12 tambah 7 tambah 3 ternyata 35. Oke, kemudian titik tengah, ada kesalahan di contoh soal ini. Ini bukan titik tengah sebenarnya yang dicari. Jadi titik tengah itu caranya nyari seperti ini. Batas atas ditambah batas bawah. Ini kelas pertama yang saya buat contoh. 54 ditambah 50 gitu ya. Dibagi 2. Jadi 104 dibagi 2 52. Artinya titik tengahnya 52. Kelas yang kedua sama, 59 tambah 55 dibagi 2. Lalu karena kita tahu bahwa 52 itu jaraknya adalah 2 dengan batas bawah, maka semua batas bawah dari semua kelas ini boleh ditambah 2 untuk nyari x-nya daripada nyari satu-satu. Jadi kalau ini 52 berarti ini 57, ini 62, 67, 72 dan 77. Itu untuk nyari nilai tengah. Kemudian untuk fi dikali xi adalah frekuensi ini dikali dengan titik tengahnya, dikalikan masing-masing yang sudah saya hitungkan. Kemudian kita jumlah, ya hasilnya 201. Nah, x bar itu sigma fi dikali xi dengan sigma f. Nah, sigma fi dikali xi nya 2301 ini dibagi dengan sigma f nya 30. Ternyata hasilnya 60. Ini adalah rata-ratanya. Oke, selanjutnya kita akan ke median. Median ini adalah nilai tengah. Ada median data tunggal, ada median data kelompok. Karena median ini saling berkaitan, maka akan saya jelaskan mulai dari data tunggal terlebih dahulu. Langsung kita ke masalah 4. Di masalah 4 itu ada data 2, 4, 8, 3, 5, 7, 5. Untuk mencari median, kita harus mengurutkannya dulu dari data yang rendah ke data yang berbesar. Dan kita lihat dia ganjil apa genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada 7 data, maka dia menggunakan yang untuk data ganjil. Sebenarnya ketika datanya cuma sedikit, kita lebih mudah dengan cara dibagi 2. Perhatikan ketika datanya cuma sedikit, karena dia nilai tengah, maka kita bagi antara depan dan belakang. Itu depan belakang gini ya. Nah, karena dia tutup 1 di angka 5, maka ini adalah mediannya. Jadi mediannya 5 ketika datanya hanya sedikit. Tapi ketika datanya banyak, kita kan tidak bisa menggunakan cara manual seperti itu, sehingga kita harus menggunakan rumus yang ada di buku tersebut. Oke, saya ulang kalau menggunakan rumus ya. Karena n nya sama dengan 7, artinya dia ganjil, maka kita gunakan rumus yang atas. Kemudian sama dengan x n plus 1 dibagi 2. N nya ini 7 nih ya. 7 ditambah 1 dibagi 2, berarti x ke 8. Ini bukan berarti data 8 ini adalah median, tapi data ke 8 dibagi 2, 4.
ya kan, X ke 4, bukan 4 ini mediannya tapi data ke 4. Data ke 4 itu kita ambil dari yang berkecil 1, 2, 3, 4, ini data ke 4, maka mediannya adalah 5, sama dengan ini tadi. Jadi X4 itu bukan berarti data yang nilainya 4 tapi data ke 4, itu untuk median data tunggal. Begitu juga ketika genap. Untuk yang genap ini sepertinya ada data yang ada yang rumusnya. Untuk yang genap, yang ganjil ini tadi ganjil. Untuk yang genap mediannya adalah setengah dari xn per 2 ditambah xn plus 1 per 2. Ini untuk yang genap. Oke, mungkin nanti bisa dibenahi untuk rumus yang ada di LKS, mungkin sama dapat di LKS ya. Masalahnya di masalah 5 silahkan dicoba. Ini nanti mediannya silakan dicari, silakan dicoba ya. Kita langsung ke median data kelompok. Oke, kalau median data kelompok, rumusnya adalah median sama dengan TB tepi bawah ditambah N per 2 min FK per F dikali P. Untuk keterangan dari masing-masing ini kalian pasti sudah mencari, karena yang minggu lalu saya tugaskan untuk mencari rumus ini. Oke, langsung ke masalah 6. Di masalah 6 ini perhatikan, langsung saya kerjakan di sini, nggak apa-apa ya. Di masalah 6 ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas, ini frekuensinya. Nanti yang akan kita cari adalah mediannya. Sebelum kita masuk ke median, kita harus tahu jumlah frekuensinya ini terlebih dahulu. Jumlahnya kita jumlah dulu. 14 dengan 6 20, 20 dengan 20 40, 40 dengan 18, 58, 58 dengan 12 70 ya. Jadi ini sigma F nya sama dengan 70. Karena 70, maka letak mediannya adalah ketika data kelompok kita tidak mementingkan apakah dia ganjil ataupun genap. Jumlah frekuensinya tidak seperti data tunggal tadi. Jadi ketika 70 ini langsung ini ada data ke 70, maka mediannya terletak di 70 dibagi 2 sama dengan 35. Kita cari data ke 35. Pakai frekuensi kumulatif. Kita sudah belajar frekuensi kumulatif, tambahi tabel frekuensi kumulatif di sini. Ini tetap 9 tambah 12 21, 21 tambah 20 41 tambah 14 55 tambah 9 64 tambah 6 70. Nah, 35 ini letaknya di mana? Di sini, di kelas yang ketiga. Bu kok tahu di situ? Karena frekuensi kumulatifnya 41, di sini 21, maka angka 35 terletak di sini. Ini menunjukkan bahwa frekuensi ke 22 sampai frekuensi ke 41 ada di 145 sampai 149. Tepi bawahnya berapa? Tepi bawah yang dipakai adalah tepi bawah kelasnya. Jadi sebelum kita masuk ke rumus ini, kita harus tahu kelasnya dulu. Maka ini adalah kelasnya median. Tepi bawahnya 145 dikurangi 0,5, 144,5. Ini bukan ya. Kemudian kita cari FK, kita perlu FK. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median ini. Karena sampai sini maka frekuensi kumulatifnya ini 21. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas ini. Kemudian FM itu F median. F mediannya ini 20 yang kita pakai. P. Nah, untuk panjang kelas saya luruskan dulu. Sepertinya saya ada kekeliruan untuk yang materi pertama dulu. Kalau kita nyari panjang kelas bukan 139 dikurangi 135, tapi cara menghitungnya 135, 136, 137, 138, 139. Jadi panjang kelasnya 5.
Atau ketika datanya banyak, kalian bisa mengurangkan 140 dikurangi 135, atau 144 kurangi 139, bukan 139 dikurangi 135, panjangnya 5. Lalu kita masukkan ke rumus dari median ini, kita tulis di sini. Tepi bawahnya 144,5 tadi udah dicari ini ya. Kemudian n per 2, n per 2 nya 70 bagi 2 35, dikurangi 21 FK nya, kemudian Fm nya 20, panjangnya 5, maka 144,5 ditambah 35 kurangi 21 dibagi 20 dikali 5, ini dicoret dapat 4. 35 kurangi 21 berapa? 14 ya, 14. 144,5 ditambah 14 per 4 berarti 144,5 ditambah 7 per 2, 44,5 tambah 3,5, 148 ya, 148. Ini mediannya. Oke, selanjutnya adalah modus. Yang modus ini sama, ada modus data tunggal, ada modus data kelompok. Kalau data tunggal gampang, kita tinggal nyari yang paling sering muncul nilainya. Kalau modus data kelompok, rumusnya ini, modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Saya juga tidak akan menjelaskan apa itu D1 dan D2 karena saya sudah mencari rumusnya minggu lalu. Saya langsung ke masalah 8. Perhatikan, sama seperti median tadi, kita harus nyari dulu kelas modusnya gimana. Kalau di mediannya kan seperti ini ya, kelas median. Nah, sekarang kita nyari kelas modusnya. Perhatikan, frekuensi yang paling banyak muncul adalah di kelas keempat, 11 frekuensinya paling banyak, sehingga ini adalah kelas modusnya. Setelah ketemu kelas modus, tentukan tepi bawah. 55 dikurangi 0,5, 54,5. D1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas atasnya, 1. D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi bawahnya, dapat 5. Panjang kelasnya sama seperti yang tadi, ini ada kekeliruan sudah saya ingatkan. Ini 48, seharusnya ini benar 49, sehingga panjang kelasnya 49 kurangi 46, 3, atau ngitungnya 46, 47, 48, jadi panjang kelasnya 3. Lalu diisikan ke sini, DB nya 54,5, D1 nya 1, D2 nya 5, panjang kelasnya 3, sehingga 54,5 tambah 1/6 dikali 3, yaitu 54,5 ditambah 0,5 yaitu 55.